Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apakah sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Mungkin kita absen dulu aja. Oke. Nama-nama yang Ibu panggil dipersilakan untuk menjawab ya. Pada saudari Chelsea hadir. Oke. Amar. Ada Amar? Hadir. Bagas. Mana Bagas? Hadir. Oke. Ferdi. Hadir ya. Bilkis. Hadir. Mawar. Hadir juga. Oke, hadir semua ya anak-anak ibu pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini mengenai materi kurban, kita bahas terlebih dahulu materi yang minggu lalu, yaitu apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Amar, apa materi minggu lalu? Iya, benar, haji, rukun haji. Coba, Bilkis, ada berapa rukun haji? Ada 6. Pintar sekali ya. Baik, rukun haji yang pertama ihram. Yang kedua itu adalah wukuf di Arafah. Yang ketiga itu tawaf ifadah. Yang keempat siapa? Yang tahu yang keempat? Sa'i. Yang kelima itu tahallul, dan yang keenam itu tertib. Pintar semua ya. Mungkin materi yang minggu lalu sudah paham, sudah bisa dipahami ya. Baik, Ibu kira pembelajaran minggu lalu bisa dipahami oleh kalian dan bisa dimengerti, oke? Selanjutnya kita akan memasuki materi minggu ini, yaitu kurban. Sebelum kita lebih jauh, Ibu mau tanya dulu nih. Apakah kalian pernah melihat penyembelihan hewan kurban? Iya. Bagaimana caranya? Benar sekali, pintar sekali untuk Bagas ya. 100 untuk kamu ya. Duh, lesu sekali kalian. Bagaimana kalau kita speaking dulu? Berdiri. Kalian tepuknya 1 kali. Kalau ibu bilang tepuk siang, kalian tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk sore, kalian tepuknya 3 kali. Kalau ibu bilang malam, tepuk malam, kalian nggak usah tepuk. Oke? Pintar, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, yaitu mengenai hewan kurban, ibu kasih lihat dulu ke kalian gambar penyembelihan hewan kurban. Apakah kelihatan semua anak-anak? Nah, ini adalah contoh atau gambar mengenai pembelihan hewan kurban. Ada yang tahu nggak ini kurban ini, hewan kurban ini, penyembelihan hewan kurban ini itu dulunya bagaimana bisa terjadi? Ada yang tahu cerita kisahnya? Oke, kita lihat dulu ya. Tidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga,
Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah tadi kisah bagaimana penyembelihan hewan kurban itu bisa terjadi di sekarang, yaitu karena adanya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail. Tapi dengan keikhlasan hati Ismail, dia pun rela untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Dan pada akhirnya Ismail tersebut diganti oleh seekor domba yang gemuk. Lalu kita akan membahas tentang pengertian kurban, lalu hukum dari kurban tersebut, manfaatnya atau hikmah dari kurban, lalu kapan kurban itu dilaksanakan. Yang pertama yaitu pengertian. Ada yang tahu pengertian dari kurban tadi? Angkat tangan. Silahkan. Benar sekali, pengertian kurban itu menyembelih hewan ternak milik sendiri, seperti sapi, unta, kambing di hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu 10 Zulhijjah. Hari raya Idul Adha itu kapan? Ayo, ulangi. 10 Zulhijjah, pinter. Selanjutnya kita membahas tentang hukum kurban. Hukum kurban ini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sangat dianjurkan bagi siapa? Bagi orang yang mampu secara finansial. Oke. Kemudian hikmah dari kurban. Ada yang tahu nggak hikmah dari kurban? Hikmah dari kurban ini ada 5. Yang pertama yaitu meneladani ketaatan kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita. Yang ketiga yaitu melatih keikhlasan. Melatih keikhlasan ini dari Nabi Ismail tersebut. Dia ikhlas dan rela dirinya disembelih oleh ayahnya sendiri karena itu merupakan perintah dari Allah.
Yang keempat yaitu memupuk empati dan berbagi kepada sesama. Jadi hewan kurban yang telah dipotong tersebut kita dibagi-bagikan kepada masyarakat, kepada sesama. Jadi kita harus bisa berempati kepada sesama dari hewan kurban tersebut. Lalu yang kelima, menyucikan harta. Menyucikan harta ini bagi orang-orang yang telah berkurban, dia bisa menyucikan hartanya. Nah, syarat hewan kurban. Ada lagi syarat hewan kurban yang wajib, yang bisa dijadikan hewan kurban itu menurut syariat Islam adalah berupa hewan ternak, yaitu unta, sapi, sudah disebutkan tadi, unta, sapi, domba, kerbau, kambing yang mencapai usia minimal 1 tahun untuk kambing, sedangkan sapi itu 2 tahun, unta 5 tahun. Sehat, tidak cacat fisik, tidak cacat nih. Dan yang paling utama yaitu milik sendiri. Jangan kalian berkurban tapi milik orang lain. Jangan. Itu ya anak-anak. Baik, itu tadi merupakan pembelajaran kita pada hari ini mengenai kurban. Dari pengertian, hukum, kapan dilaksanakan kurban tersebut, lalu syarat-syaratnya, itu sudah kita bahas pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu kasih pertanyaan kepada kalian, kalian jawab, dan kalian kumpulkan. Oke? Ini sudah dikumpulkan tugasnya. Ya, benar sekali. Nanti Ibu periksa lagi di rumah sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, pimpin lagi ketua kelas. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pergi dulu ya. Bye-bye.